Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini saya akan membahas tentang cara pengisian formulir penilaian kerusakan bangunan di Dapodik 2021 ini ya. Nah, kemarin di web resmi Dapodik Dasmen sudah muncul berita bahwa ada pengisian formulir penilaian kerusakan bangunan di Dapodik ya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman operator yang masih bingung cara pengisian formulir penilaian kerusakan ini, maka kita mencoba berbagi informasi yang didapat dari salah satu rekan kita yang mengikuti kegiatan BIMTEK cara penilaian kondisi bangunan ya. Nah, jadi nanti file ini ya teman-teman bisa langsung download di web resmi Dapodik Dasmen, atau nanti di deskripsi nanti juga akan saya share linknya, bisa langsung download dari situ juga ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita bagikan rangkuman singkat panduan pengisian formulir penilaian kerusakan bangunan di Dapodik 2021 ya. Nah, ini ada definisi tentang atap ya. Atap adalah yaitu elemen pelindung bangunan dari panas dan hujan yang terdiri dari penutup atap beserta struktur penutup atap atau kuda-kuda, gordeng, kaso, reng gitu ya. Itu untuk atap ya. Nah, ini untuk atap ini ya. Untuk selanjutnya ada balok ya, yaitu merupakan elemen yang dibentuk secara horizontal yang disebut juga sebagai elemen lentur yang menahan gaya transversal dan menyalurkannya ke kolom ya. Ini ada balok dan juga kolom. Ini untuk sementara untuk definisinya dulu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada dinding ya, yaitu merupakan elemen arsitektural yang digunakan sebagai pembatas atau penyekat suatu ruangan ya, dinding per kelas atau dinding pembatas kelas gitu ya teman-teman. Nah, ini finishing. Finishing merupakan elemen arsitektural yang membuat suatu material lebih indah untuk finishing ya. Ada juga kaca, elemen arsitektural yang melekat pada jendela dan berfungsi sebagai tempat keluar masuk cahaya. Ini untuk kaca ya. Kolom, untuk kolom di mana ini kolom? Ya, ini kolom. Nah, kolom merupakan elemen yang dibentuk secara vertikal berupa tiang penyangga yang menahan gaya aksial tekan bangunan ya. Selanjutnya ada kusen ya. Di sini kusen adalah elemen arsitektural yang berfungsi sebagai tempat melekatnya pintu dan jendela. Nah, dan juga ada massa ya. Massa bangunan yaitu bangunan yang terdiri atas satu atau lebih ruangan yang memiliki fungsi ruangan yang sama atau berbeda-beda ya. Nah, untuk definisinya akan saya lanjutkan nanti saja ya. Ini selanjutnya kerusakan bangunan yaitu adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan ya yang tadi kita sebutkan akibat penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, atau juga akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Kerusakan juga dapat dikategorikan menjadi kerusakan ringan. Nah, ini untuk kerusakan tingkat kerusakan ya, nanti akan masuknya ke tingkat kerusakan, yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan juga kerusakan berat ya. Nah, untuk kerusakan ringan sendiri ya teman-teman, prosentasenya adalah untuk tingkat kerusakan ringan yaitu kurang dari sama dengan 30%. Jadi teman-teman kalau mengecek kondisi bangunan di sekolah teman-teman, kalau keadaannya tingkat kerusakannya tidak begitu berat atau ringan-ringan saja, kurang dari sama dengan 30% ya. Jadi ini tingkat kerusakannya. Kalau sedang lebih dari 30 sampai 45%. Dan sedangkan kalau berat itu lebih dari 45% ya.
Nah, untuk prosentase kerusakan satu masa bangunan adalah penjumlahan kerusakan komponen atau elemen masa bangunan tersebut. Jadi satu masa bangunan dikatakan rusak berat jika jumlah kerusakan komponen atau elemen masa bangunan lebih besar 45% atau kerusakan komponen strukturnya lebih besar 30% ya. Adapun juga metode penilaian kerusakan bangunan yang dapat digunakan adalah sebagai pengamatan visual. Jadi kita melihat secara visual seluruhan bangunannya, itu juga ada ya cara pengamatannya. Dan selanjutnya metodenya yang digunakan bisa memakai dengan pengukuran dimensi ya. Itu untuk metode penilaian kerusakan bangunan ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri dilakukan komponen bangunan secara berurutan, dan bila tingkat kerusakan sudah mencapai rusak berat ya teman-teman, maka perhitungan tidak perlu dilanjutkan ke penilaian komponen berikutnya. Angka prosentase yang dihasilkan tidak berkaitan dengan pembiayaan yang dibutuhkan ya. Itu di sini juga ada panduannya. Nanti teman-teman di sini ada panduannya. Ya, ini daftar isinya ada kriteria, lingkup kegiatan, alur penentuan tingkat kerusakan, yaitu instrumen juga ada, dan juga batas penggunaan form penilaian pada tingkat kerusakan bangunan ya. Ini teman-teman. Nah, di sini definisi yang saya bacakan tadi ya. Ini ada semua. Ya, ini kriterianya, kerusakan ringan, sedang, berat itu berapa persennya, prosentasenya ya. Lalu lingkup kegiatan di sini juga ada. Ya. Nah, ini alur untuk penentuan tingkat kerusakan bangunan ya. Dari pertama mulai untuk pengecekan pondasi ya sampai ke tingkat total tingkat kerusakan ya, hitung kerusakan ataukah itu rusak berat, sedang, atau ringan ya. Ini prosedurnya. Nah, ini di sini lengkap untuk panduan penilaian kerusakan ya. Di sini nanti teman-teman tinggal isi. Misalnya ada pondasi yang di sini kita ngisinya di sini ya. Kalau ada kerusakan di bagian pondasi, teman-teman bisa langsung pilih. Ya, di sini Excelnya sudah kita tinggal ngisi ya. Nah, di sini ada penurunan merata, penurunan tidak merata, penurunan lebih dari 1/250 L ya. Nah, di sini ada pilihannya. Lalu sesuaikan dengan pengamatan atau metode yang penilaian tadi ya. Nah, di sini nanti otomatis tingkat kerusakannya prosentasenya terisi ya. Nah, di sini selanjutnya untuk struktur ya. Untuk struktur klasifikasi kerusakannya itu teman-teman ngisi sendiri ya. Nah, di sini misalnya saya isi jangan 70, 30 saja misalnya. Nah, ini untuk otomatis di tingkat kerusakan itu langsung terisi ya prosentasenya. Sama juga di bagian atap juga kita ngisinya di bagian yang kosong ini. Nah, ini nanti ini udah otomatis ya. Nah, sini juga bisa milih untuk utilitas, itu ada instalasi listrik, instalasi air ya, utilitas kita bisa milih. Nah, di sini ada pilihannya ya teman-teman. Dan juga untuk instalasi air teman-teman juga bisa pilih ya. Nah, di sini untuk finishing juga tinggal isi biasa ya, kayak yang di atas tadi. Nah, ini untuk sketsa denah bangunannya, dan ini catatan bila memang ada catatan. Nah, ini untuk tanda tangan tim survei menyetujui Dinas Kebudayaan dan Pendidikan ya, mengetahui Dinas PU Kabupaten, Kota, Provinsi ya. Kalau sudah kalau sudah terisi semua dan sudah di print tanda tangani, teman-teman scan ya dalam bentuk PDF, nanti diupload di web sp.datadik ya. Jadi di situ oke, kita langsung coba buka dulu ya di web SP-nya. Oke, saya udah masuk ke web SP-nya. Nah, setelah kita masuk di bagian di web SP Datadik, kita masuk ke bagian Sarpras.
Nah, seperti ini di bagian Sarpras ya. Sebelumnya isi dulu form cek Sarprasnya. Nah, di sini ada form cek Sarpras. Ini ruang kelas dan lain sebagainya. Silahkan sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Lalu jangan lupa untuk simpan jawaban. Ya. Nah, setelah itu, untuk yang tadi formnya sudah ditandatangani, diisi dan juga di-scan dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa upload di form penilaian kerusakan bangunan di sini ya. Nah, di sini kalau mau upload tinggal klik di sini, klik tanda verifikasi ini ya, klik. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini ya. Pilih file yang akan diupload ya. Nah, nanti langsung teman-teman tinggal pilih file yang akan diupload tadi ya. Kalau sudah, langsung di bagian sini upload berkas. Nah, itu adalah untuk pengisian atau upload form penilaian kerusakan bangunan ya di web SP Datadik. Yaitu tadi yang tadi sudah saya jelaskan untuk bagaimana definisi dan juga cara mengisi form identifikasi kerusakan bangunan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan atau kita informasikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk operator sekolah.